Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast pertama Guidance Insight oleh kami, keluarga mahasiswa bimbingan konseling UPI. Guidance Insight ini apa sih, Kak? Nah, Guidance Insight ini adalah di mana forum kita membahas tentang pandangan, pendapat, atau mungkin sebagai entitas agama. Nah, untuk episode pertama kali ini, kita akan membahas entitas agama Islam contohnya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sarah Nadira sebagai moderator yang akan memandu acara kali ini. Kali ini aku bersama dengan... Halo semuanya, perkenalkan saya Najwa Deul Haq dari KMBK 2023. Halo teman-teman, kenalin nama aku Rasalia Agustin dari KMBK 2023 juga. Nah, sebelumnya aku ini ingin berterima kasih sama mereka berdua karena bersedia hadir untuk di podcast kali ini. Kita juga terima kasih ya udah diundang gitu ke acara Guidance Insight yang sangat luar biasa ini. Jadi tersibuk nih. Nah, kalian sendiri gimana sih kabar sama kesibukannya akhir-akhir ini? Oke, baik, mungkin dari aku dulu. Alhamdulillah kabarnya baik dan kesibukan aku saat ini sedang menikmati liburan sebelum nanti kembali masuk lagi berkuliah. Yang dihajar berbagai kesibukan gitu ya. Kalau dari aku sendiri, kesibukannya alhamdulillah bersama kakak moderator ini kita lagi mengikuti semester pendek. Jadi yang belum tahu semester pendek itu adalah menarik mata kuliah dari semester atas dengan harapan kita bisa skripsi dan lulus lebih cepat. Amin. Nah, buat Raseli sendiri karena mengambil semester padat nih, gimana sih kesibukan yang kamu jalani akhir-akhir ini? Nah, karena kita mau ikuti semester padat yang namanya mata kuliah dipadatkan tuh pasti ya kita alhamdulillah diberikan kesempatan terus setiap hari, hampir setiap hari untuk begadang ya teman-teman ya bersama kakak moderator ini. Bener banget. Nah, seperti yang kita tahu, kalau kita mengalami kesibukan itu kita kadang suka lupa waktu, suka jadi kalut sendiri nih. Nah, kita penasaran gak sih gimana hubungan narasumber kita dengan doinya? Maksudnya itu dengan Allah. Nah, gimana nih? Mungkin boleh dari diceritakan? Mbak Naju dulu ya. Oke, mungkin tentunya kita hamba Allah ini yang berlumuran dosa tentunya ingin selalu baik hubungannya sama Allah gitu. Tapi namanya manusia ya, kita teman-teman gak bisa luput dari kesalahan ya, juga kita tidak munafik ya. Kalau misalkan kita ditempa berbagai kesibukan dari urusan dunia, ini contoh-contohnya kayak tugas kuliah dan organisasi segala macam, itu kita cemas ya kadang-kadang. Dan menurut teori ya kita bisa untuk melakukan sesuatu hal yang memang harus menghilangkan rasa cemas itu. Dan kadang-kadang antara membagi waktu dengan mendahulukan ibadah dan mendahulukan urusan dunia untuk menyelesaikan tugas-tugas itu, kita mengalami struggle sendiri ya. Sehingga hubungan kita sama Allah ini kadang-kadang bisa menjadi jauh karena kan iman itu ya. Gimana Mbak Naju? Ya, karena tentunya kita bukan nabi, bukan rasul. Tentunya kita imannya naik turun dan butuh dijaga dan terus ditingkatkan gitu. Nah, mungkin nih, bener gak sih contohnya tuh kayak misalkan ada panggilan dari Allah nih, kayak azan, kayak ada nanti dulu deh gitu. Mungkin istilah kerennya tuh saat ini di ghosting teman-teman. Jadi kita ini sering kali mengghosting Allah nih, ya kan? Bener gak? Betul sekali ya. Nah, tapi kita pernah gak sih terbesit untuk memikirkan, meskipun kita sering banget ghosting Allah, tapi Allah pernah gak sih ghosting kita? Nah, begitu ya. Untuk pertanyaan seperti itu, jadi kita harus mengintrospeksi diri sendiri sih. Sebenarnya yang butuh itu Allah apa kita sih ya. Nah, kadang-kadang kalau misalkan kita lagi sibuk nih, lagi asik sama urusan dunia, panggilan dari Allah yang notabene kita online setiap hari ya, kalau diibaratkan di WA begitu ya. Allah itu sering nge-calling kita setiap waktu, ready untuk kita setiap waktu. Giliran dikasih ujian kan kita kayak, ya Allah tolong permudah. Wah, ada hambaku ini ngechat, ada apa, dia minta apa, segala macam Allah penuhi kebutuhan kita dengan segera. Tapi ketika Allah nelpon kita nih di waktu-waktu tertentu, seperti waktu sholat, azan, di calling nih kita 5 waktu, kadang-kadang nanti dulu deh, ditunda-tunda dulu gitu. Allah itu ngebales chat kita itu cepet, tapi kita ngebales chat Allah, bahkan ngangkat telepon Allah itu kadang-kadang susah. Betul banget ya. Padahal kalau tadi notabene Allah selalu online, seakan-akan Allah tuh butuh kita, padahal Allah sama sekali nggak butuh kita. Bahkan sholat kita pun Allah tidak butuh, istilahnya kita yang butuh. Istilahnya tuh kalau misalnya kita gak sholat ya Allah gak rugi gitu. Iya, benar. Yang rugi itu malah kita ya guys. Iya, kadang-kadang tapi kita tidak tahu porsi kita sebagai hamba itu di mana begitu ya.
Nah teman-teman, kalau misalkan dalam hubungan manusia nih, misalkan kita di ghosting sama orang, ya udah gak sih kayak malas kayak berarti aku tuh tidak worth it gitu sampai bisa di ghosting. Iya. Tapi kalian pernah gak sih merasa bahwa Allah itu berarti cintanya sangat besar sama kita sampai kita ghosting pun Allah itu tetap ada buat kita. Betul Bener sekali. Nah, berkaitan dan berbicara mengenai cinta ya teman-teman, Allah sendiri sudah mengikrarkan bahwa dirinya itu adalah Rahman dan Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, kalau kita ditanya apa sih artinya perbedaannya antara Rahman dan Rahim, ya mungkin kasih, sayang ya sayang, padahal tidak seperti itu. Nah, dari para ulama itu menjelaskan bahwa Rahman adalah kasih sayang Allah yang meliputi seluruh umatnya, baik dari manusia, tumbuhan, jin, dan seluruh alam dan materi yang ada di dunia ini. Nah, termasuk kita sebagai pendosa, pemaksiat, pencuri, bahkan kita yang sering ngeghosting Allah sekalipun Allah masih kasih nikmat. Nah, itu adalah sifat Rahman Allah. Kita masih diberikan nafas, jantung yang lancar, pernapasan yang lancar, oksigen yang bisa kita hirup dimanapun. Nah, itu adalah kasih sayang Allah. Allah pasti menjamin rezeki bagi setiap umat dan segala ciptaannya. Nah, kalau Rahim adalah bentuk kasih sayang Allah yang lebih dikhususkan dan lebih dispesifikan. Jadi hanya orang-orang beriman yang mendapatkannya, begitu ya. Betul. Jadi Rahim ini kasih sayang Allah khusus untuk orang-orang yang khusus juga, untuk orang-orang yang beriman. Jadi kita tidak hanya dapat kasih sayang Allah di dunia saja, tapi di akhiratnya juga Allah masih kasih gitu kasih sayangnya buat kita hamba-hambanya. Ya, betul banget sih. Nah, mudah-mudahan kita ini termasuk yang dapat Rahim ya. Amin. Juga yang nonton podcast ini. Betul. Amin. Mungkin tadi kita sudah membahas Rahman dan Rahim. Nah, itu kan makna cintanya nih. Kalau kuantitasnya nih, seberapa besar sih cinta Allah menurut kalian tuh gimana? Nah, bagaimana kita memaknai sebenarnya Allah itu secinta apa sih terhadap hambanya, ini kita bisa menganalogikan seperti ini teman-teman. Jadi ketika misalkan ada satu manusia ya, manusia itu sering berbuat dosa, sering berbuat kesalahan dan menjahati kita, menyakiti kita, menghina, mencaci, mengabaikan pesan kita, kita minta bantuan aja diabaikan begitu, dan terus mengulangi hal itu berkali-kali. Yang ada kalau kita sebagai manusia digituin itu akan berbekas ya rasanya ya, meskipun sekalinya manusia tersebut suatu waktu datang kepada kita meminta maaf, mengakui segala kesalahannya, mohon untuk tidak mengulangi kesalahannya dan mohon untuk dimaafkan, mungkin kita akan memaafkan, tapi dengan hati yang berbekas dan ingatan yang masih berbekas, betapa sakitnya ya diperlakukan seperti itu, dicaci, dimaki, dihina, dijahati. Tapi kalau misalkan manusia tersebut datang kepada Allah membawa seluruh dosa-dosanya, kemudian berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, apa yang Allah katakan teman-teman di dalam Al-Quran itu, Allah berkali-kali menyebutkan innallaha yuhibbut tawwabur rahim. Allah sangat mencintai orang-orang yang mau bertaubat. Jadi kata cinta di sini mungkin kalau yang udah melakukan kesalahan berkali-kali, manusia mana yang bisa mencintainya, bahkan memaafkannya saja mungkin hanya sekedar memaafkan ya, tapi yang bisa melakukan itu semua hanya Allah. Itulah bentuk cinta Allah. Jadi segala kesalahan kita dibalasnya itu bukan hanya dimaafkan, tapi dengan dicintai juga. Bayangin nih kalau dicintai sama doi gimana rasanya, apalagi sama Allah yang punya dunia dan segala isinya begitu. Bener banget tadi kata Teh Acel. Kalaupun kita hamba-hambanya udah buat dosa di mana-mana, maksiat di mana-mana, diulang-ulangin terus gitu kesalahan-kesalahannya sama Allah, tapi Allah itu memanggil kita hamba-hambanya tuh dengan sangat lembut gitu. Jadi ada dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53, "Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim", yaitu Allah itu memanggil hamba-hambanya dengan sebutan wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya. Nah, kurang lembut apa gitu yang kita udah berlumuran dosa, betul tapi sekali. Jadi Allah nggak memanggil kita langsung dengan sumber wahai pendosa, wahai pemabuk, wahai atau pencuri. kalau kita ke manusia kayak gak tahu diri gitu. Benar. Tapi Allah tuh nggak pernah mandang dari kejelekan-kejelekan kita gitu. Allah tetap membuka pintu-pintu tadi taubatnya itu. Nah, teman-teman, jadi kesimpulannya kalau misalkan menganalogikan seperti itu ya, kita analogikan kita berlumuran dosa, tapi Allah
kalau kita mau bertobat, Allah akan balas dengan cinta. Bayangin kalau misalkan kita dicintai doi gitu ya, apapun akan dikasih. Allah lebih daripada itu, mungkin akan mudah menolong kita, memberikan dunia dan seisinya. Apa yang kita minta tuh kalau namanya orang udah dicintai ya, pasti mudah gak sih untuk Betul diberikan dan banget. dikabulkan apapun. Nah, seperti itu. Nah, tadi ini rasanya nyebutin tentang berlumuran dosa, aku keinget sama sebenarnya ya kalau dipikir-pikir kita tuh punya banyak banget aib, kayak wah kayaknya kita sendiri kayak untuk mengungkapkan aib itu malu gitu. Jadi yang tahu aib kita tuh cuma kita dan Allah gitu. Tapi Allah meskipun sekesal apapun sama kita, meskipun kita ninggalin sholat, kita ninggalin puasa, dan kita meninggalkan kewajiban lainnya, tapi Allah tuh gak pernah ngumbar aib kita ke sama manusia, bener gak sih? Bener banget. Bahkan kalau misalnya aib itu dibuka, terus semua orang tahu nih aib-aib kita, mungkin orang tuh udah nggak ada yang mau gitu temenan sama kita atau dekat-dekat sama kita. Betul banget ya, kalau misalkan kita mengibaratkan dosa itu sebagai bau, jadi setiap kali kita berdosa bertambah baunya gitu. Ya mungkin udah menumpuk dan gak akan ada yang mau ya. Bahkan dekat pun, bertanya pun kepada kita gak mau, tapi dengan cinta dan kasih sayang yang Allah berikan ya kepada kita selama hidup kita ini, aib kita tertutupi, kita masih bisa menjalani hidup dengan selayaknya hidup yang enak gitu. Tinggal kita meningkatkan bagaimana hubungan kita sama Allah gitu dengan lebih baik ya. Oke, nah tadi kan udah dibahas ya begitu, Allah tuh baik banget sama kita, nutupin aib, terus masih ngasih kita kehidupan gitu. Nah, jadi ada kata-kata dari Ustadz Hanan kalau misalnya banyak kenikmatan Allah yang sering kali kita lupa itu, yaitu nikmat dari diselamatkannya kita dari kerugian. Kalau misalnya keuntungan kan itu berwujud, jadi kita tahu gitu, Kita merasakan Betul. gitu ya. Nah benar, tapi kalau misalnya kerugian, Allah menyelamatkan kita dari kerugian itu jadi tidak berwujud. Karena misalnya nih diselamatkan dari kerugiannya jatuh, harusnya kita bisa jatuh nih di sana, tapi Allah itu menyelamatkan kita dari jatuhnya itu. Berarti itu Allah sudah menyelamatkan kita gitu. Jadi kita nggak luka, nggak sakit. Nah, hal-hal yang seperti itu sebenarnya Nikmat juga, cuma kita gak sadar. Nah, Jarang iya. kita dipandang gitu, jangan kita Nah. lihat dan Iya. sadari begitu ya. Padahal itu tuh sebuah nikmat yang harus selalu kita syukuri. Betul sekali. Nah, jadi kadang-kadang kita sebagai manusia itu kan pengennya ini, pengennya itu, dan pengennya segera dikabul. Padahal kan kita batasannya adalah sebagai hamba, dan kita Benar. tidak bisa menuntut langsung mau Iya. dikabulkan kita ini siapa. Nah, mungkin kalau misalkan kita berdoa dan doa itu dikabulkan berarti itu baik. Tapi kalau kita berdoa dan tidak dikabulkan berarti kita harusnya lebih bersyukur, lebih senang karena itu lebih baik. Iya. Doa dikabulkan itu adalah maunya kita, tapi doa yang tidak dikabulkan adalah maunya Allah gitu. Jadi Allah yang tahu yang terbaik untuk kita. Nah, ngomong-ngomong dari tadi kita terus ya yang berbicara. Iya nih. Gimana nih dengan kalau kita tanya kakak moderator yang satu ini berkaitan dengan Bener. dikabulkan dan tidak dikabulkannya doa. Kira-kira punya pengalaman menarik gak sih kakak Nah, moderator? gimana tuh, Wah, Kak? sebenarnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan ya. Harusnya ini narasumber aja yang ngomong, cuma karena ditanya boleh nih aku sedikit cerita. Jadi di waktu kelas 12 aku itu pernah pengen banget untuk masuk gizi. Aku berdoa siang malam, aku usaha nggak kenal waktu untuk masuk PTN gizi itu. Tapi kan pernah nggak sih ketolak PTN, gimana rasanya? Betul Sakit sekali, banget saya kan? juga pernah ketolak. Iya kan gitu. Nah saat itu ya aku pikir kayak, kok Allah jahat sih, kok Allah gak nerima doa aku, kan aku pengen masuk gizi, aku udah berusaha segimana mungkin tuh, kenapa Allah gak lihat usaha aku, kenapa Allah gak lihat doa aku gitu. Bahkan temen aku yang usaha dan ya mungkin yang terlihatnya usahanya tuh tidak terlalu banyak gitu ya, tapi dia lolos PTN sedangkan aku enggak gitu. Akhirnya aku sampai harus take a gap setahun buat merenungkan diri, dan akhirnya sampai saat ini aku sadar aku tuh emang ceknya di BK guys. Bareng ya sama Iya gitu, kalau nggak ketemu kalian dong. Iya dong. Iya, jadi kayak moral of the story is, mungkin kita saat ditolak doanya kita tuh kayak wah sebel karena kita tuh yang ditolak tuh maunya kita, sedangkan menurut Allah maunya kamu tuh belum tentu yang terbaik, ya gak sih? Betul Nah, sekali. Fun fact, temen aku yang masuk gizi tuh bilang, Sar, kamu terselamatkan dari gizi, karena katanya aku tuh dinilai dan menurut aku pun kayaknya sebenarnya aku kurang cocok di gizi gitu. Aku tuh cocoknya bersosialisasi kayak mungkin di BKI saat ini gitu. Oh begitu ya ternyata. Iya. Nah, bagi teman-teman yang nonton podcast ini terus relate ya dengan kehidupan teman-teman, berarti jangan sedih. Ketolak SNBP, ketolak SNBT, sekalipun ketolak ujian mandiri, Walaupun sakit banget ya. walaupun sakit kita mengerti ya, tapi tidak apa-apa. Terus lancarkan ikhtiar dan usaha sampai kita menemukan hasil yang terbaik gitu ya.
sampai kita ketemu oh iya Allah tuh maunya begini Nah, gitu. bener banget itu. Iya. Aku jadi keingetan tulisannya Kak Alfi Syahrin di salah satu bukunya, bahwasanya suatu gambar utuh itu terlihat indah kalau dilihatnya dari kejauhan. Gitu juga kayak hidup kita. Mungkin waktu tadi Kak Sarah ngerasa kayak aduh kenapa sih? Betul banget. Nah, itu tuh kita belum tahu gitu nanti tuh akan ada apa, tapi Allah itu lebih tahu. Jadi mungkin kalau diibaratkan dalam buku, kita itu masih ada di lembar sekian, Allah itu udah tahu lembaran-lembaran berikutnya, dan itu tuh yang terbaik buat kita. Dan juga kalau diinget-inget nih, kita tuh kayaknya terlalu so tahu gitu sama hidup kita. Kalau misalnya kita ingat waktu kita SD, kita ngerasanya apa sih capek banget jadi anak kecil, ingin SMP gitu. Langsung ya. Nah, udah jadi SMP, ternyata SMP juga nggak enak ya, ingin SMA. Udah SMA gitu juga, kuliah masih aja ngeluh. Nah, kita tuh terlalu so tahu, padahal kita tuh nggak tahu apa-apa gitu. Yang tahu itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang pemilik dunia ini, pemilik hidup kita juga. Ngomong soal ujian nih, aku sendiri keinget sama ayat yang sering aku denger, yaitu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Nah, itu tuh artinya Allah itu nggak akan memberikan ujian di luar kemampuan kita, bener nggak? Bener Betul banget. sekali ya. Allah itu paling tahu ya hamba-hambanya ini tuh diujinya tuh sampai batas mana gitu. Ya, Allah tuh tahu takarannya. banget. Iya benar. Bisa jadi ujian yang A itu baik buat aku dan aku mampu melewatinya, tapi buat Najwa Nah. sama buat Sarah Bener, tidak bener. akan, makanya diberikannya kepada aku aja gitu, tidak kepada Najwa dan Iya. Sarah begitu. Benar banget. Kayak mungkin buat kalian yang ketolak PTN sekali 2 kali udah wah rasanya tuh udah sangat menyakitkan gitu. Iya, Tapi iya. ada orang lain yang ketolak PTN sampai 30 kali, teman-teman. Aku baru tahu. Wah, kayak mungkin bagi aku yang ketolaknya cuma sekali 2 kali, ditolak 30 kali itu sangat-sangat sakit ya. Iya. Betul Nah, sekali. berarti orang yang ketolak PTN sampai 30 kali itu berarti diberi kekuatan sama Allah untuk diberikan ujian tersebut. Nah, Sehingga dia mampu berarti. Betul. Betul sekali untuk melewatinya, sehingga sampai sekarang alhamdulillah bisa sintas ya. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal cinta Allah nih. Nah, teman-teman, bukan berarti karena Allah itu mencintai kita tanpa batas kita bisa seenaknya dong. Kayak Betul. pun orang terdekat kita nih mentang-mentang kita Iya. tahu mereka tuh sangat cinta pada kita, jadi kita bisa seenaknya sama mereka gitu karena tahu mereka bakal balik lagi, enggak ya teman-teman. Nah, perlu diingat teman-teman, meskipun Allah itu Rahman Rahim, Allah juga Syadidul Iqab, di mana Allah itu memberikan azab yang pedih. Iya, betul benar. sekali. Jadi sejauh-jauhnya kita bermaksiat gitu, jangan sampai terlena. Bahkan Betul. segeralah hentikan, karena di samping Allah punya sifat Rahman Rahim, Allah juga punya sifat ya pemberi azab yang pedih. Iya, jadi intinya jangan lupa buat pulang lagi ke Allah ya teman-teman. Ya, siapapun yang nonton podcast ini, Iya. Jangan kejauhan mainnya. ya, mari kita sama-sama merenungkan diri mulai dari sekarang, Maya. Iya, betul. Nah, mungkin teman-teman hari ini kita udah denger banyak pendapat dan pandangan narasumber tentang entitas agama. Untuk episode kali ini entitas agama Islam ya. Nah, mungkin cukup sekian episode pertama kali ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan? Ya, mungkin teman-teman, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kemudahan di dalam menjalankan seluruh kehidupan kita ini. Bener banget. Terus semoga kita selalu dapat hidayahnya, dapat bimbingannya, selalu mencintai dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, semoga kita menjadi orang yang selalu cukup hanya dengan Allah dan Rasulnya, sehingga apabila kita diberikan nikmat kita bersyukur, apabila kita diberikan ujian kita bersabar. Iya, bener banget. Nah, mungkin semoga, kalau dari aku terakhir nih teman-teman ya, Ya. semoga pandangan teman-teman kali ini itu bisa menginspirasi yang lain, atau mungkin bisa menambah insight, bisa menambah wawasan apa sih entitas agama menurut narasumber kita kali ini. Mungkin dicukupkan sekian. Saya moderator Sarah Nadira. Saya Najwa Delhaq. Saya Raselia. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.